Dalam agenda sharing session, PT Pertamina Hulu Energi terus mengoptimalkan potensi-potensi swasembada energi yang ditargetkan bisa menuju kedaulatan bangsa. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. PT Pertamina Hulu Energi dalam talk show bertajuk Energi ataupun Swasembada Energi menuju Kedaulatan Bangsa mendukung upaya mewujudkan Astacita Kemandirian Energi. Ya, salah satu strategi yang dilakukan Pertamina adalah meningkatkan produksi minyak dan gas nasional. Dalam agenda sharing session, PT Pertamina Hulu Energi terus mengoptimalkan potensi-potensi swasembada energi yang ditargetkan bisa menuju kedaulatan bangsa. Sejumlah strategi dilakukan Pertamina dalam meningkatkan produksi migas nasional. Di mana untuk minyak, Pertamina Hulu Energi memulai dengan menjaga baseline produksi dengan optimalisasi produksi, penerapan aset integrity, revitalisasi aset hingga meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mencari lapangan migas baru. VP DNP Technical Excellence and Coordination PT Pertamina Hulu Energi Devialina Puspita Dewi memastikan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam peningkatan lifting minyak dan gas nasional, di mana saat ini PHE berkontribusi pada 69% minyak domestik dan 37% gas domestik. Peran Pertamina dalam mendukung swasembada energi, Pertamina sebagai salah satu kontributor terbesar di dalam produksi minyak dan gas di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa 69% produksi minyak itu berasal dari Pertamina dan 37% berasal dari Pertamina juga. Peran kita sangat penting dalam rangka mendukung swasembada energi itu meningkatkan produksi melalui berbagai macam aktivitas seperti menjaga produksi baseline, melakukan akselerasi pengembangan. Di sisi lain terdapat sejumlah tantangan dalam peningkatan lifting migas nasional, di mana 80% dari sumur migas yang dikelola PHE saat ini tergolong lapangan tua yang berdampak pada keandalan sumur baik dari segi teknis maupun biaya operasional. Untuk itu dibutuhkan insentif dari pemerintah demi mendorong peningkatan lifting migas. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas juga memastikan turut mengembangkan peningkatan investasi di sektor hulu migas, termasuk mengejar target peningkatan lifting minyak yang ditargetkan minimal 630.000 barel oil per day pada tahun 2025 dan meningkat menjadi lebih dari 800.000 barel oil per day pada 2028. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kementerian ESDM pastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qadari menegaskan akan kaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qadari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Qadari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa menghilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah tersebut, Kementerian ESDM mengungkapkan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan IDX Channel. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya merespons soal isu kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa SPBU swasta.
Ia mengatakan isu tersebut harus dilihat dengan proporsional sebab Kementerian ESDM sudah mengambil langkah pemberian kuota impor BBM sampai 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya kebijakan tersebut sudah cukup untuk bisa mengakomodasi permintaan pasar dalam kondisi yang normal. Politikus Partai Golkar itu pun menyampaikan kelangkaan memang sempat terjadi, namun hanya di SPBU Shell dan BP di wilayah Jabodetabek. Bambang memastikan stok BBM secara nasional dalam kondisi yang aman. Bahkan Pertamina juga menjual BBM dengan kualitas sama seperti yang dijual di SPBU swasta. Nah sekarang terkait dengan itu sebetulnya sudah diberikan solusi. Kita ini kan begini loh, maksudnya kami memahami maksud daripada pemerintah itu kan bagaimanapun juga, walaupun ada keningkatan demand daripada BBM, tetapi juga kita kan harus memperhatikan bagaimana mengatasi impor, ya. Sehingga solusi yang diberikan itu adalah misalkan SPBU swasta itu membeli BBM. Ya, terkait pembelian BBM satu pintu ini memang banyak pro kontranya ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Namun berita terbaru hari ini di mana Menteri SDM Bahlil menyebutkan bahwa swasta seperti Shell dan juga BP itu sudah setuju untuk membeli BBM dari Pertamina, Fajar. Oke, jadi kalau kita lihat kembali kebijakan ini begitu ya, memang kebijakan yang harus diambil begitu. Meskipun memang kemarin juga SPBU swasta ini sudah melakukan impor dan kuotanya disetujui oleh pemerintah, tapi memang kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2025 begitu ya. Setelah kasus BBM oplosan, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM di SPBU swasta. Nah, ini yang kemudian tidak diperkirakan oleh para SPBU swasta bahwa permintaannya melonjak. Jadi impor yang sudah 110% juga belum memenuhi. Nah, mungkin menjadi catatan di tahun kedepannya jika memang impor BBM satu pintu ini dilakukan begitu ya. Ini harus benar-benar memproyeksikan dari SPBU swasta seberapa besar permintaan yang berpotensi nanti terjadi di tahun 2026. Baik, kita harapkan bisa menjadi kebijakan yang membantu seluruh pihak. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Ya, penunjukan ini diharapkan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Presiden menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN dilakukan dengan pertimbangan karena Doni Oskaria saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN sekaligus COO Danantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dengan tugas tambahan ini, pemerintah berharap pembenahan BUMN dapat dipercepat. Seperti diketahui, posisi Menteri BUMN kosong selama beberapa hari setelah Erick Thohir dilantik ke posisi barunya sebagai Menpora. Doni Oskaria ditunjuk sebagai pejabat ad interim hingga pengganti definitif ditetapkan. Penunjukan sifatnya sementara hingga Presiden mengumumkan nama menteri tetap yang akan menggantikan Erick Thohir secara definitif. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hari ini Kementerian BUMN. Untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua, saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara. Presiden Prabowo Subianto memimpin